Kita awali cerita ini dengan background dulu ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi lu harus tahu dulu background gua. Siapa gua, kayak gimana experience gua, dan asal muasal. Gua ngawalin programming atau karir programming gua ketika SD, ya. Jadi gua udah belajar ngoding atau start ngoding ketika gua masih kelas 6 SD, naik ke kelas 1 SMP. Terus gue punya usaha atau jual template blogger zaman dulu tuh pertama kali waktu SMP kelas 3. Dan gue berhasil nge-build SaaS, Software as a Service pertama gue pada saat SMA. Ya menurut gue itu penghasilan yang cukup oke ya. Dan pada saat itu juga gue mainan freelance di platform Fiverr. Gue cukup punya ambisi yang tinggi banget dari dulu. Jadi setiap tahun gue selalu punya goals yang harus dicapai. At least ada sesuatu yang harus bisa gue achieve. Atau bikin sesuatu yang amazing, minimal 1 per tahun. Kenapa gue pilih dunia programming? Dan kenapa gue nyemplung di dunia programming ini? So, diawali dari dulu waktu gue sekolah, waktu SD, itu jarak antara rumah gue sama sekolah SD gue, itu sekitar beda 3 kecamatan atau 7 km mungkin ada. Jadi setiap pulang sekolah, gue selalu nunggu di warnet. Nunggu nyokap gue jemput, gue main dulu. Ya sama kayak anak kecil pada umumnya waktu itu, gue juga main game online kayak PB, Ayo dan Slow Saga. Tapi di suatu hari, gue lihat ada seseorang yang bikin website pakai Blogspot. Di situ langsung gue kepikiran untuk kayaknya gue bisa bikin banyak hal dari nulis code ini. Gue bisa bikin apapun yang gue mau dengan hanya menuliskan code. So, pada saat itu, gue mengubah cita-cita gue dari yang awalnya ingin menjadi dokter ke programming. Tanpa tahu nanti gue akan dapetin duitnya kayak gimana. Akhirnya, gue lanjutin, gue tekunin terus untuk dunia programming ini. Ya, sama dulu gue belajar HTML, CSS, Basic JavaScript. Zamannya dulu belum ada cons dan let di JavaScript. Semua variabel di-define menggunakan var. Gue lanjutin terus dan gue punya satu privilege yang mungkin orang lain nggak punya. Yaitu adalah laptop pribadi. Ya menurut gue di tahun 2012-2013 punya laptop pribadi itu suatu benefit yang plus di saat orang lain masih main di warnet. Privilege ini bukan gue dapetin dari orang tua gue nggak terlalu kaya. Orang tua gue itu di ekonomi menengah ke bawah. Tapi karena saudara, karena nenek gue yang nge-support, akhirnya gue bisa punya laptop pribadi. Dan gue lanjutin terus, gue masuk ke SMP umum, SMP negeri, SMA juga negeri, gue nggak masuk TKJ, gue di SMA jurusan IPA. Dan pada saat gue sekolah dulu, di waktu-waktu senggang gue coba menulis code ya. Gue coba tulis code di buku gambar, gue coba bikin desain wireframe di buku gambar. Yang nanti ketika pulang sekolah itu gue implementasikan. Ya pada dasarnya gue udah jago banget dari dulu, dari gue kecil, berbakat banget. Jadi menurut gue nggak cukup susah buat terjun ke programming. Nah selain itu gue juga cukup ambis banget nih. Gue selalu nargetin ada sesuatu project yang besar yang harus gue buat atau gue achieve setiap tahunnya, minimal 1. Entah itu project itu menghasilkan uang kayak SaaS ataupun project open source. Gue dulu pernah bikin project open source itu tentang UI komponen atau UI styling di React Native. Karena pada tahun 2019-2020 belum ada library React Native yang mempermudah styling di mobile development. Akhirnya gue bikin project pada saat itu namanya Osmi CSX di mana memungkinkan lo untuk ngedefine sintaks-sintaks kelas kayak modelan Tailwind, patternnya untuk React-nya. Dengan punya ambisi yang cukup besar tiap tahunnya, gue selalu coba eksperimen bikin banyak project. Otomatis jam terbang gue itu juga cepet naiknya. Experience gue itu bertambahnya cepet dibandingkan kebanyakan orang. Itu yang bikin gue kenapa jago sampai ke jago banget kayak sekarang. Jadi emang udah pada dasarnya jago, ya makin jago. Di 2025 nih, gue cukup produktif banget untuk dari segi achievable goals-nya. Bahkan menurut gue itu jauh daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin karena berkat bantuan AI juga ya. Di tahun 2025 ini, gue ada beberapa recap achievement yang bisa gue share. Yang pertama ada beberapa SaaS gue yang cukup berjalan ya. Total revenue sekitar 7 ribuan euro sebelum gue tutup. Kemudian ada open source project Better Out plugin Hedera di mana memungkinkan lo untuk integrasi autentikasi menggunakan Hedera blockchain. Ada 2 open source project lainnya yaitu Adonis ODM di mana gue bikin library untuk Adonis supaya lo bisa nge-query
ke MongoDB dengan sintaks kayak Lucid. Lucid ORM-nya si Adonis. Nah, open source selanjutnya itu adalah OpenSwagger yang memungkinkan project Adonis lu punya dokumentasi API yang otomatis di-generate. Dan itu bisa lu pakai di frontend juga. So, aplikasi full stack lu itu bakal punya end-to-end type safe-nya. Selain open source project, gue juga ada rilis beberapa SaaS baru, dan itu stealth mode, jadi gue nggak bisa share SaaS-nya itu tentang apa, yang udah generate sekitar 300-320 US dollar. So, itu aja recap 2025 dari gue, dan di 2026 ini ada banyak banget yang pengen gue achieve, ada beberapa software as a service baru yang akan gue rilis, jadi tunggu aja. Buat lo semua yang pengen belajar, follow channel ini, karena gue ngelakuin live stream juga di YouTube dan TikTok.